Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami hari ini mengikuti kebaktian Mebik lagi. Kami ada di rumah, tapi Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya, anak kecil, anak besar yang mengikuti kebaktian ini lewat YouTube, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, kita naik ke pujian Bang Bang Bang. Semuanya pakai berdiri. Hey!
kemerdekaan Indonesia. Oke, kita mau bermain permainan yang biasa ada di 17 Agustus, yaitu apa? Lomba makan kerupuk. Oke, nanti ada kakak-kakaknya ya. Oke, ini mereka. Oke, ya, kita lihat kakak-kakaknya bermain. Kalian juga boleh ikut bermain ya. Kalau sempat cari kerupuk ke rumah, ke warung dulu. Oke ya, kita mau bermain ya teman-teman. Siap? Kira-kira siapa yang menang ya? Di sudut sini ada Kak Leni, ada Kak Emon, ada Kak Ata, dan juga ada Kak Amiko. Oke. Jangan lihat postur tubuhnya yang besar ya. Kita lihat kira-kira siapa yang menang. Siap? 1, 2, 3.
spesial juga nih hari ini ya. Oke, kita panggil tamu, silakan masuk. Siap, 1, 2, 3. Tamu silakan masuk. Oh, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tamu silakan masuk. Wah, ada panggilan nih. Aku harus segera turun. Ya, teman-teman, perkenalkan, nama saya adalah Batik Man. Teman-teman, hari ini semua bagi diri kita buat asuhnya bersama-sama. Ya, semua di rumah yang menonton layar kaca semua bangkit diri. Ikuti gerakan dari Batik Man. Siap? Bangga jadi anak Indonesia. Tuhan Yesus terlalu Indonesia. Oke, bangga. Ya, teman-teman, hari ini Batik Man memberi tantangan pada teman-teman memakai baju batik. Ya, teman-teman di rumah memilih, ada kakak-kakak kita yang akan memakai baju batik. Ya, oke. Memilih satu orang. Yang perkenalkan yang pertama adalah Kak Aro. Yang tengah yang paling ganteng ialah Kak Yesaya. Dan ini juga Kak Dirman yang ganteng. Ya, teman-teman, kita akan melihat, semua teman di rumah akan melihat, mereka akan mengancing baju batik. Siapa yang paling cepat, dia adalah pemenangnya. Ya, kita akan mulai. Siap? Tangan, siap? 1, 2, 3, mulai. Oh, ayo. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ya, kata Allah dibunuh 3 kancing. Pak Yesaya juga 3 kancing. Kak Dirman. Ya, teman-teman, sekarang tantangan kedua. Oh. Teman-teman di rumah juga harus memilih Kak Arun, Kak saya, atau Kak Dirman. Ya, teman-teman semua menjawab di bawah ini, di bawah ada kolom komentar, silakan beri jawabannya. Ya. Siapakah yang terbaik? Ya, yang cepat. Ya. Yang paling cepat. Ya. Ya, siap. Siap? Teman-teman siap? Ya. Siap. Ya, ada hitung ketiga. Pertama, 1, 2, 3. Ya. Ya, ayo. Dan saya komentar karena cuaca dingin studio ini. Oh, Tapi dengan tenangnya. Oke. Gimana Batik Man? Jadi gimana? Ya, Batik Man akan pergi ke tempat lain untuk membagi hadiah dan merayakan 17 Agustus. Ya, sebelum Batik Man pergi ke tempat lain, ke provinsi lain, teman-teman di rumah kembali bangkit berdiri. Mari kita buat pasunnya bersama-sama. Siap, teman-teman? 1, 2, 3. Bangga jadi anak Indonesia. Tuhan Yesus terhadapku. Indonesia, oke banget. Puji Tuhan, kita sudah mulai, bahkan kita sudah kedatangan bintang tamu. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Kita mau naikkan pujian seorang diri di kayu salib. Seorang diri di kayu salib, seorang diri mati derita demi aku dan demi kamu pun. Dia sendirian seorang diri
kita mau mendengarkan firman Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata. Kak Lena akan berdoa buat semua teman-teman. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Inilah waktu yang terindah karena kami bisa dengar firman. Kami tahu firman Tuhan inilah yang paling penting untuk kami bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Karena itu berkati kami semua, Kak Lena yang berkata-kata, semua teman-teman yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom teman-teman, hari ini kita mau baca firman Tuhan bersama-sama ya. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 7a. Kalian ulangi ya, sekali lagi ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 7a. Teman-teman, ada anak yang merengek-rengek. Pak, bagi dong duitnya, Papa kan kaya, sapinya banyak, kemudian ladangnya luas, uangnya banyak. Aku mau Pak bagianku. Pak, kasih dong uangnya. Tiap hari dia merengek. Nanti pagi-pagi dia datangin lagi papanya. Papa, aku pengen dikasih uang banyak, Pak. Tiap hari dia merengek-rengek, minta kepada bapaknya, kepada ayahnya, supaya dia dikasih uang. Lalu karena tiap hari dia berkata demikian, akhirnya bapaknya panggil pelayannya, menghitung harta ayahnya, harta mereka, lalu dibagi dua. Yang satu untuk kakak, yang satu untuk adik. Waktu dia dikasih ini, nak, bagian kamu dari harta kita, dari harta yang ayah punya, inilah untuk kamu. Wah, begitu dibilang untuk kamu lah. Yes! Aku sudah punya uang banyak. Terima kasih. Aduh, papaku memang baik sekali. Papaku kaya, tapi juga papaku baik. Teman-teman, waktu dikasih harta itu, nggak pakai nunggu lama-lama, dia jual. Hartanya dia jual pada orang, kemudian dia punya uang yang banyak, dia pergi berpisah dengan ayahnya. Dia bilang begini, aku sekarang sudah punya uang, aku bisa ngatur diriku sendiri. Aku sekarang gak usah di rumah lagi. Dia pergi keluar dari rumah, pergi ke tempat yang jauh, terpisah dari ayahnya. Ayahnya di rumah tidak bertemu lagi dengan si adik. Dia pergi jauh. Alkitab berkata dia pergi ke negeri yang jauh sekali. Dan di sana karena dia banyak uang, temannya banyak. Kamu mau aku traktir? Ayo makan yang enak. Aku ini orang kaya, duitku banyak, nggak usah kerja, semuanya bisa aku beli. Besoknya dia traktir lagi temannya. Ayo kamu mau apa? Mau makan enak-enak? Aku tuh punya uang yang banyak, semuanya aku bisa traktir. Aku ini orang kaya, uangku banyak, nggak usah bekerja, mau makan apa aja tinggal bilang, mau pergi kemana aja pergi, uangnya banyak. Teman-teman, uang yang banyak kalau tiap hari dipakai belanja, besoknya lagi belanja, besoknya lagi belanja, dihabiskan, lama-lama uangnya akan habis. Nah, ketika uangnya sudah habis, dia menjadi miskin, di negeri di tempat dia berada itu terjadi kelaparan. Orang sulit mendapatkan makanan. Nah, si bungsu ini, adik yang tadinya kaya, yang uangnya sudah gak ada lagi, dia mulai berpikir untuk bekerja. Kalau tidak bekerja, dia tidak akan makan. Karena uang yang dari ayahnya yang kaya, uang yang banyak itu sudah habis dibelanjakannya. Lalu dia mencoba menanyakan, ada pekerjaan apa ya? Saya bisa kerja apa? Lalu dia datang lagi, saya pengen cari kerja nih. Aku supaya bisa makan, aku harus bisa bekerja. Yang tadinya gak pernah bekerja, uangnya banyak, sekarang dia harus kerja. Teman-teman, dia bekerja memberi makan babi di ladang. Jadi dia bawa ember berisi makanan babi, lalu dia tuang ke tempatnya, kemudian babi-babi itu makan. Setiap hari dia melakukan itu, dia tuang makanan itu, dan babi-babi itu makan. Babinya gemuk, tapi dia kurus, dia gak dapat makan.
nggak dikasih makan, mau makan makanan babi aja dilarang. Hei, boleh? Itu untuk babi, bukan untuk kamu. Dia mau makan makanan babi itu nggak enak. Nasi yang busuk, terus sayur-sayuran yang sudah nggak dimakan manusia, itu dia nggak boleh makan. Lalu ketika dia tidak makan, kemudian dia mengalami kesusahan di negeri itu, dia teringat akan rumah bapaknya. Dia bilang, di rumah bapakku itu banyak pelayan, tapi mereka semua makan dengan enak. Nggak seperti aku kelaparan di sini. Kalau gitu, aku pulang aja ke rumah aku. Teman-teman, dia kebaskan debu-debu, dia kebaskan makanan-makanan, kotoran-kotoran makanan tadi. Dia bilang, aku harus pulang. Aku akan minta maaf kepada Bapakku karena aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kemudian dia mengumpulkan kekuatannya karena dia harus berjalan. Dia pergi kembali ke rumah bapaknya. Dia berjalan jauh, dia berjalan lama. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi ini melihat, menantikan terus kapan anakku akan kembali. Karena aku sayang sama dia. Dari jauh dia lihat, bungsu! Dia lari, dia peluk anaknya. Kaget anaknya, kenapa? Karena bapak yang baik ini masih mengenali dia. Padahal dia udah kurus, dia udah berubah. Dia peluk. Lalu anak bungsu ini berkata, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Aku jadi hamba aja di rumah Bapak. Tapi ayah yang baik ini bilang, dia peluk anaknya, dia panggil, hei, layang. Ambil lembu yang gemuk, kemudian ambil pakaian yang bagus, kasih cincin, anakku yang bungsu pulang. Hei, ayo kita bikin pesta, anakku sudah kembali. Hari itu ayahnya girang sekali. Dan anak bungsu ini diterima, dimaafkan, diberi baju yang bagus, dikasih cincin, kembali lagi menjadi anak, bukan jadi pembantu, bukan jadi hamba, tapi jadi anak. Anak bungsu ini senang sekali. Dan hari itu ada pesta-pesta. Di sana ada penari rebana, di sana ada penyanyinya. Di sana ada makanan yang enak-enak. Semuanya senang. Waktu mereka sedang senang-senang, sedang bersuka cita, datang si kakak. Si kakak pulang dari ladang, dia dengar musik. Apaan sih ini? Kok rame-rame ya di rumah? Kok orang banyak ketawa-ketawa? Apa sih ini? Lalu dia panggil pelayan, dan pelayan keluar. Dia bilang, aku mau masuk. Itu ada apa? Itu si adik kamu yang sudah pernah minta harta bapak kamu yang udah pergi-pergi itu. Sekarang dia balik. Kemudian ayahnya, karena dia tidak mau masuk ke rumah itu, ke tempat pesta itu, ayahnya keluar mendatangi si kakak. Lalu si kakak bilang, Bapak, apa-apaan ini? Aku siang malam kerja di ladang. Tiap hari aku bersama-sama dengan Bapak. Aku kerja. Aku gak pernah dibuatkan pesta seperti ini. Tapi si bungsu yang sudah pergi menghabiskan uang, pergi ke tempat pelacuran, dan dia sekarang datang. Bapak bikin pesta untuk dia. Lalu bapak yang baik ini menghadapi kemarahan si kakak. Dia berkata, Kakak, kamu setiap hari bersama dengan aku. Yang aku makan, kamu juga makan. Semua yang bapak punya kamu. Tapi si bungsu dia pergi jauh. Bapak pikir dia sudah mati, tapi dia hidup kembali. Dia yang hilang, tapi sekarang datang ditemukan lagi. Itulah sebabnya aku bersuka cita. Teman-teman, ayah yang baik ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Anak yang bungsu ini adalah kita orang berdosa, tapi disayang oleh Tuhan. Alkitab berkata, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ketika si bungsu setelah berbuat dosa, menghabiskan, memboroskan harta ayahnya, dia pulang, dia minta ampun kepada Bapa, dan dia diterima kembali sebagai anak. Dan ada sukacita di surga, ada sukacita di rumah karena ada pertobatan. Bapak itu buat pesta yang meriah untuk anaknya yang bertobat. Kalau orang berdosa
berdosa bertobat, ada sukacita di surga. Malaikat-malaikat bertepuk tangan, bersukacita. Tuhan Yesus juga bersukacita ketika kita bertobat. Hari ini kita dengar firman Tuhan, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Hari ini kalau kalian, anak-anak, mungkin orang dewasa juga, ketika menyadari ada dosa yang membuat hati Tuhan sedih, hari ini akui dosamu. Ketika kamu mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni. Ketika kamu mengaku dosa, Tuhan menerima kembali. Dan kita ada di surga yang mulia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita renungkan firman Tuhan, teman-teman duduk, tunduk kepala. Ingat, seandainya ada dosa di hadapan Tuhan, akui di hadapannya. Tidak ada dosa yang kalau kita akui tidak diampuni oleh Tuhan. Semua dosa yang kita lakukan, ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, Dia akan mengampuni. Ketika kita menerima pengampunan, ada sukacita di surga karena kita bertobat. Karena kita akan masuk surga yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, mari semua tunduk kepala dalam sikap doa. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami dengar firman-Mu, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Tuhan, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami semua ya Tuhan. Ketika kami mungkin dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan dosa, ampuni dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan, semua dosa kami diampuni. Dan kami mau terus percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa, berkuasa membawa kami ke surga yang mulia. Dan hari ini ketika kami bertobat, ada sukacita di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hafalannya ya, sama-sama ya. Yang di rumah mengucapkannya dengan keras, ada teksnya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekali lagi ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 7a. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Ayo semuanya angkat tangannya dua-dua di atas, dilambai-lambaikan. Katakan, saya bersukacita. Saya bersukacita. Dua-dua digerakin tangannya, tepuk di atas, turunkan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah mengikuti kebaktian Mebik tengah minggu lewat YouTube Mebik. Terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bermain. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak sehat terus. Mereka yang sekolah online di rumah dijaga Tuhan untuk terus bersemangat. Yang bekerja di rumah Tuhan juga berkati dalam nama Yesus. Kami semuanya dipelihara Tuhan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri kebaktian kami mohon berkat yang datangnya dari Tuhan. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, serta Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk pengampunan dosa, penghiburan, pertolongan dari Roh Allah yang kudus, memberkati kamu sekalian, menyertai kamu sekalian, mulai hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan berkati.